Februari atau bulan berapa itu ya, dia sudah menjelek-jelekkan saya ini bahwa saya ini adalah manusia yang paling jahat sedunia. Wow. Ini harus tepuk tangan meriah nih. Iya, skala kalau sudah itu, kalau udah mau naik silakan Inong kasih korun Inong biar bisa pada absen. Udah tadi, udah Mama Sanggul ya. Iya, jangan lupa absen ya teman-teman ya. Yang tidak punya koin silakan berkabar ya teman-teman supaya teman-teman kita membuat korun di atas teman-teman ya. Tadi udah. Sudah berapa kali tadi ya? Sudah berapa kali ya? Ya, tolong ya, absen juga. Yang belum absen silahkan absen ya. Bagi yang ngintip silahkan tenang di bawah ya. Kami tidak akan bisa disetir oleh siapapun ya. Apalagi cara-cara si dubur ini kan. Seolah-olah kami itu supaya fokus terus bersahut-sahutan seperti itu teman-teman. Dan kita tidak mau mengurusi apa yang terjadi di circle kekristenan saat ini. Gitu loh ya. Memang nekat yang nyata. Oh, kita pasti bisa pasti kita meneliti ya, pasti kita juga memantau ya, gitu ya. Jadi pasti kita pantau dulu ini apa sih yang dilakukan seperti si Kimat kan dari dulu itu kan aku nggak pernah mau ngebahas itu secara detail di sini. Tiba-tiba dia ada penipuan di si Congor, akhirnya kan kebongkar. Ya, kebongkar sendiri dia gitu loh. Cuman yang saya takutkan kenapa ini cuman didiamin begitu aja sama si BAB ya dan Breaking News. Waktu itu kan sudah janji mau kerjasama untuk membasmi yang begini-begini ya. Tapi ya nggak tahu ya kalau mungkin sibuk atau gimana ya. Ini ya buat Breaking News tolong di follow up ini ya, bagaimana itu kelanjutan si Kimayat itu, si penipu itu ya, tolong dong ya, berkabar ya, Breaking News BAB, tolong di follow up ya. Ya, jadi penipu-penipu itu jangan kita biarkan lah, kita harus bicara, kita harus speak up gitu loh. Mau bagaimana nanti masa depan kekristenan itu kalau penipu-penipu seperti ini kita biarkan gitu loh. Kimayat apa itu ketua itu si Kinayat Lali Jiwon entah siapa lah itu anak buahnya si itu si Bom Bom ya. Jadi Orang API, kemarin-kemarin itu Kak. Orang API. ya orang API dan dipastikan dia itu bukan orang Kristen teman-teman ya. Wah, bayangin teman-teman banyak penyusup yang mengaku Kristen ya. Iya si Isnayat, iya betul. Iya. Iya, ya si Kimayat lah, pusing. Ya, absen teman-teman ya, absen ya, itu kan absen 1 koin saja teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, ini room seolah-olah sudah mereka pantau supaya kita bersahut-sahutan dengan lansia-lansia yang peot yang di sebelah. Dan jadi kita fokus di situ doang gitu loh. Jadi penipuan-penipuan yang lain-lain ini nanti akan tenggelam begitu saja, begitu. Ya, Bom-Bom ya, Bom. Bagaimana, Bom? Apakah Bom-Bom sudah menjadi pendeta sekarang resmi, Bom? Nah, ini dia, teman-teman. Anandita penipu. Inilah kemarin yang mengaku dia ada link membantu Yayasan Kristen ya teman-teman. Padahal dia ini adalah Ujlim. Jadi ini foto asli si Kinayat, Isnayat ya. Aduh si Kimayat apa ini? Iya benar itu copy test. Iya benar. Iya makanya kita sedang melakukan langkah ya. Tolong didoain supaya lancar semuanya teman-teman ya. Nih, ini si Isnayat ya, yang selalu ya menyerang-nyerang apologet yang benar-benar seperti Edis dan juga yang menyerang Herder, teman-teman. Memang Herder ini sungguh nekat yang nyata. Memang sengaja disusupin oleh API ini. Iya, betul ya. Dan itu pekerjaan siapa, teman-teman? Sudah tahu lah kalian ya. Kok masih eksis bahas firman.
itu sudah di ini, bukan eksis. Coba tanya lah dulu, bertanya lah. Misalnya, coba suruh lah dulu dia pengakuan. Tapi udah dihafal itu, kayaknya udah dibikin tulisan ya, susah juga nanti. Iya kan? Benar nggak? Pasti kan dia sekarang karena kemarin kan si bosnya kan si Babon kan waktu dia membacakan iya dia kan Imam Rasuli kan dia kan nggak bisa si Kak Bom dia Bom. pengakuan Iman Rasuli, Kareda, si buntelan. Nggak hafal pengakuan Iman Rasuli buntelan. Iya, makanya sekarang itu iya tinggal di-download. Iya, jadi pasti dia udah cari ancang-ancang. Jangan-jangan sekarang dia udah catat gitu loh. Kalau kita suruh dia pengakuan Imam Rasuli sih ya namanya juga si penipu kan. Aduh, dia bilang, "Itu aku kan spender-spender itu banyak sekali yang bisa ku ini. Jadi aku tetap mendukung Pak Bom Bom," katanya. "Jadi spender itu kubawa ke sana." Wah, omongannya itu seperti ya itulah pendeta pengajar yang hebat di Konoha, teman-teman, ya. Pengakuan Imam Rasuli aja nggak bisa. Begitu, ya. Ya pasti nggak hafal itu PCD King Kong, iya kan? Bukan lawak lagi, botol. Ya. Naikkan viewers-nya teman-teman. Atau udahlah di segini aja nggak apa-apa daripada kelamaan ya. Silakan bintang. Silakan nggak apa-apa. Udah 200. Naikkan lagi viewers-nya teman-teman ya. Ya, Oke ya. ya. Oke ya, salam. Bintang ready ya. Ya. Oke, Naikkan tampilkan viewers-nya deh teman-teman. yang rekam layar ya. Ini saya akan bantu baca ya, supaya tidak gagal paham ya dari rekam Ya. layar ya. Silakan bintang. Bintang nggak perlu narasi biar saya. Oke ya. Di sini tertulis Meo ini menanyakan, waduh kenapa Pine, itu masalah storynya dia ya. Lalu si Pine ini menjawab, difitnah terus aku sama Reda, makanya di pertengahan Januari aku nggak mau lagi ikut-ikutan orang-orang jahat itu kak. Dia ngomong sama si Meo ya. Oke, lalu turun lagi. Oke, udah nggak bisa aku dimanfaatin lalu dihina-hina, padahal nggak ada aku jelek-jelekin, dan berakhir alasannya tak nggak sopan sama dia yang lebih tua, padahal aku cuma kasih masukan supaya jangan ngomong kasar, buka-buka data apologet atau orang, karena ada undang-undang IT. Aku pernah open cam dan akun asli bisa kena ciduk cybercrime karena ulah Kak Reda, Bintang dan PG. Oke, kita turun lagi ya. Omongannya memang hebat loh. Wow. Oke, kita turun lagi. Lalu aku dihina-hina habis-habisan, padahal dia kalau butuh pinjam uang aku bantu. Dan itu pun sampai lama nggak bayar kak. Mungkin kalau nggak aku tagih dia nggak bayar. Jahat banget orang itu, dan aku baru speak up sekarang karena mulutnya udah keterlaluan banget kayak kerasukan iblis. Itu kata Pine ya. Katanya dia mau membela kebenaran dalam kekristenan, padahal dia cuma pinjem nama Edis untuk memuaskan egonya aja. Biar dibilang berjasa di dunia kekristenan, padahal makin hancur. Setiap hari musuh mereka bertambah. Bukan kedamaian, tapi pertikaian dan fitnah. Masalah Iskariot aja cuma jadi ajang keributan aja tanpa solusi. Bahkan Iskariot tertawa lihat kelakuan mereka itu. Menyesal aku kenal wanita itu, dia butuh dihormati katanya, tapi jahat banget. Kemarin aku diam, tapi sekarang aku speak up. Nah, itu ada percakapan dia dengan Kak Reda ya, yang dia nge-DM Kak Reda tetapi tidak dibalas dengan Kak Reda. Lalu si Meme nanya, aduh Pine, dulu sebelum aku masuk Komal itu kalian baik-baik aja, sering kulihat di Komal, kok jadi begini blunder. Pine, kalau bisa nggak usah kakak mohon ya, cukup. Maksudnya si Meme ini jangan notice lewat story TikTok ya kan. Nah, karena bisa bumerang nanti sama Tante Reda. Nanti aku coba bicara ke Tante Reda. Masih baik ini si Memeo ya. Oke, kita turunkan lagi chatnya. Ya. Maaf Kak, yang seharusnya malu, sebentar.
Maaf kak, yang seharusnya malu ucapan dia menghina-menghina aku kak. Dibilangnya semalam aku jual lendir, kasih datanya ke MP. Sudah aku DM dia nggak bales, tapi dia bales di lab. Dia yang buat itu sendiri kak. Dia beraninya keroyok aku dan mempermalukan aku supaya puas batin dan egonya kak. Jahat orang itu. Nah, oke, kita turunkan lagi chatnya. Karena ini bentuknya rekam layar ya teman-teman. Oke. Lalu sabar kata Memeo ya. Nanti aku telepon Tante Reda. Tahan dulu. Aku tahu kamu marah. Sesama kita orang Batak harusnya saling mengingatkan, menegur. Nah, lalu dia menjawab. Ya. Kakak nasihatin dia yang teriak-teriak hina aku di publik dari Januari. Bahkan PG sempat ngatain aku lonte di Komal itu. Hubungan kami sangat baik sekali kak, tapi semenjak ada 2 orang itu habis aku dibunuh karakter di depan orang banyak. Entah apa salah aku. Salahku, aku Kristen dan tidak melakukan kriminal. Karena dislike, masalah personal dibawa-bawa ke Komal itu untuk dikonsumsi orang banyak dan kasih makan egonya. Oke, kita turunkan lagi. Oke, Don ya. Ya, Don, kesimpulannya. Oke. Dari semua uraian ini, gue mau kasih tahu sama Pine ya. Pine, kalau masalah PG muncul, bintang muncul, ya kan, sampai ada beberapa poin, ya kan, mungkin Kak Reda yang bisa menilai, ya kan. Kak Reda lebih tahu mana yang tulus, mana yang modus. Mana yang memiliki betul-betul hati yang memang betul-betul menjalankan tugas. Lalu dengan kalimat-kalimat lu bilang dari Januari, ini gua ngomong masih sopan kalimat gua ya. Karena dari hal ini kita belajar sebenarnya. Dan Kak Reda pun mungkin akan menguraikan kalimat-kalimat yang mungkin menurut Kak Reda kurang pantas. Dan ini memang tidak pantas menurut saya ya. Yang merujuk ke arah percakapan antara dia dan Memeo itu kan. Dia mengatakan dia selalu direpotkan, selalu dimanfaatkan. Aku mau tanya sama Kak Reda, apa yang kakak manfaatkan dari dia? Ya gini kan, karena kita kan tim, ya. Kalau misalnya saya bertanya ke si Bintang, ini Bintang, kalau bikin akun baru apa segala macam, kalau dijelasin sama Bintang itu emang apa salah? Itu merepotkan kah? Apa memang nggak pantas kah? Misalnya seperti itu? Tidak, pantas-pantas saja Nah, share itu kan. tapi Sharing. sekarang gini, tapi versi dia itu memanfaatkan kak. ya. Nah terus gini, di saat saya kehilangan uang 5 juta untuk rekaman interview anak Batak, ya, karena itu dia yang melakukan kesalahan itu total. Apakah si perempuan ini tidak tahu rekam layar karena si perempuan inilah yang mengajari saya untuk rekam layar. Tapi dia sendiri tidak, dengan alasan saya mute kak apa segala macam. Tapi ada nggak pernah saya permasalahkan uang yang 5 juta itu? Dengar kau Ke Pine, siapapun, kau menggunakan akun kecil di bawah. Oke, kau tahu itu. ke Oke. siapapun saya tidak pernah curhat masalah itu. Tetapi yang menjadi masalah di grup kenapa dia meninggalkan, bukan dia yang meninggalkan, tetapi dia yang tersingkir sendiri dengan kelakuannya sendiri. Saat kita membahas si Winep yang selalu membela si Bom-Bom, ya, dia waktu itu memotong-motong kita ngomong, ya, dan dia memaki-maki. Ada Kak Mawat, ada Kak Francisca waktu itu, ada Skala. Dia bilang, kalian ini semua udah nenek-nenek, udah tua nggak? Kok malah pada ribut apa segala macam? Dan saya lagi bicara dipotong, ya. Saya kick dia, saya turunkan dia, ya. Saya tidak, sepertinya sih sudah tidak kelakuan anak muda dan dia kan katanya gadis. Ya. Dan yang kedua, dia bikin grup di TikTok. Ini nih ya, supaya netizen tahu dia kenapa terlempar. Bukan gara-gara karena kami tidak kami memanfaatkan dia, ya. Dan kata dia tadi pinjam-pinjam uang, ya. Kemarin nanti kita klarifikasi itu masalah pinjaman itu supaya terjawab nanti dari WhatsApp dia aja nanti ya ke Mama Sanggul. Dia yang bikin grup TikTok ya
Hanya gara-gara bercanda waktu itu si Bintang, ya, dibilangnya, wah kalau memang Boru Marbun sama Boru Purba kayaknya agak-agak galak gitu. Jadi di situ ada Boru Marbunnya, bukan hanya Margadia yang disebut si Bintang di situ. Dan dia marah sekali di situ, dia langsung keluar dari grup itu. Akhirnya dia telepon saya, ya. Dia telepon saya, dia bilang, sorry kak, saya jujur ya, si Andaliman dan si Suhut pun kami bertiga, kami sama kami kak. Dengan adanya si Bintang, ya, saat si Bintang hadir di herder itu kak, kami bertiga tidak nyaman kak. Wow. Jujur kak, ya. Jadi, loh, kenapa? Sekarang kamu kenapa kamu mempermasalahkan tentang Boru Marbun, Boru Purba itu? Sedangkan di situ si Bintang nggak hanya Boru Purba loh. Ada Boru Marbunnya, gitu loh. Jadi seharusnya dia nggak boleh marah, gitu loh. Karena saya pun Boru Marbun disebut si Bintang di situ. Nah, dia berbohong terhadap saya, ya. Dia bilang bahwa si Andaliman dan si Suhut, ya, bilang bahwa, ya, kehadiran si Bintang ini membawa malapetaka di room herder, ya. Wow. Akhirnya saya telepon dong si Suhut. Ada apa Inong? Kata si Suhut. Ada info seperti ini dari si Pine. Inong, saya bisa bersumpah. Kalau benar-benar sekarang sembuhkan dengan dia, saya bisa diklarifikasi langsung. Sekarang siapa yang pendusta? Dan akhir-akhir ini muncul tawaran dia ke si Suhut untuk menawarkan uang 1 juta lewat transfer hanya untuk mendapatkan nomor seorang PG. Ya, jadi sorry. Untuk tadi kata pinjam meminjam itu silahkan buka WhatsApp yang kemarin itu Bintang supaya netizen. Jadi dia yang menjawab Ya, apa punya yang urutan, dia. Kak. Ya, betul. Ya, Dia dia yang narasikan, betul. iya, apa yang dia narasikan tadi di situ semua dimanfaatin, terus pinjam-pinjam uang, biarkan dia sendiri yang menjawab teman-teman. Wah, luar biasa. Ya. Luar Dan ini biasa. kan ada kalimat juga ya. Ya netizen ada kalimat, lalu aku dihina-hina habis-habisan padahal dia kalau butuh pinjam uang aku bantu dan itu pun sampai lama nggak bayar kak. Mungkin kalau nggak aku tagih. Hah? Tagih? Dia nggak bayar. Jahat banget orang itu dan aku baru speak up sekarang karena mulutnya udah kelewatan banget kayak kerasukan iblis. Iya. Lu pikir lu udah bisa jadi dewa di herder, hah? Iya. Coba nanti Mama Sanggul ataupun udah ada datanya di Bintang masalah chatnya itu. Udah. Buka Bintang. Udah. Iya, kita tunggu dulu lagi mencari. Bentar ya. Iya. Sebentar. Semua itu diproses dengan cepat. Itu pun cuma dihandle sesaat, ya. Dan itu Iya. pun tidak lebih dari cuma 1 kali ya kak ya. Poin itu. 1-2. Waktu 1-2. pelunasan 2.500.000 ke anak Batak, itulah dihina-hina kan kakak di si di si Siantarmen ada donatur memberi ke si anak Batak 2 juta terus yang nyampe 500. Wow. Wow, Terus gila kan. kalau yang waktu kakak suruh dia transfer ke si Edis nggak itu? Kakak pernah minta tolong dia ke si ngirim ke si Edis 1 juta ya? Ya. Nah karena kan katanya kan dia kan manajer. Makanya ya nggak apa-apa lah kan gitu. Ya kan Tapi selama itu ini tidak kan cuma-cuma kan kak. Kakak tutupkan lagi kan dengan poin itu. Dengan waktu cepat. ya nggak nyampe 2 minggu, seminggu lah mungkin nggak nyampe lah seminggu. Ada waktunya, ada itu nanti ada bukti transferannya di Mama Sanggul dan Mama Sanggul yang mengembalikan ke dia Oke. gitu loh ya. Jadi Ya. kalau Oke. disebut ditagih-tagih memang langsung kubalas waktu itu gitu loh. Jadi nggak ada dimanfaatin dia gitu loh. Aduh, lonte. Nah, Biar dibilang berjasa di dunia kekristenan padahal makin hancur setiap hari. Aduh, Iya. Pine. iya. Inilah nih. Waduh, ampun. 42 tahun masih bikin-bikin akun palsu di TikTok kamu nah.
Termasuk si Mamak Ya, Sanggul mau dia tipu kemarin. kalau dia mempoinkan ke arah sana, Kak, mohon maaf ya, Kak ya, masalah 5 jutanya. Coba sekarang Pine, lu balikin. Lu balikin sekarang. Ya, lu Iya, balikin. Hmm. Lu balikin, iya, lu kan kembalikan. manajer. Kembalikan. Tuh, Reda Marbun sudah mengatakan kembalikan. Sekarang Ya, balikin. Ya. Semua keluarga Herder meminta tolong kau kembalikan uang 5 juta itu. Atas kesalahanmu, dan mohon ya, maaf ya, gua udah punya rekaman ya selama 24 menit dan itu gua akan paparkan. Lu jangan gila-gila bodoh lu pakai iPhone. Sedangkan lu yang mengajarkan Kak Reda masalah rekam layar. Ini gua dari awal udah minta izin loh sama Kak Reda. 24 menit ya kan? Gua uraikan semuanya. Lu kembalikan 5 juta itu. ya, kembalikan. Kembalikan 5 Ya juta kan? itu. Ya, karena itu gagal semua, Kak. Iya, poin apa yang didapatkan? Ya kan? Karena konsistensi dari sebelum acara itu dimulai kan dia tahu apa kerjanya dia. Ya, Sekiranya dia pokoknya di tidak situ lah. mampu, suruh maju orang yang mampu. Ya maaf nih ya, kalau membicarakan 5 juta ya kan, maaf nih Kak, buat beli semen, pembangunan gereja di depan mata ya kan, itu lebih berarti Kak. Bener nggak Kak? Iya. Apa ini? Waduh, kekecilan. Bisa nggak rambadiannya sendiri deh, digedein deh. Ini tulisan terpotong. Bisa? Ketua duit Eda Skala juga bilang katanya. Ya tuh. Iya. Duit Eda Skala. Bentar, bentar. Kalau tidak barter dengan apa kinerjamu, ya kan? Rekamannya kasih murni. Iya Bu, kalaupun aku klarifikasi, Yang sebenarnya di Komal Kareda juga nggak apa-apa. Mau klarifikasi apa lagi kau ke sini, Lunte? Ha? Apalagi yang kau klarifikasi? Kau udah ngacak-ngacak. Sekarang kau mau klarifikasi. Ya? Coba. Jadi Karena setiap uang yang didahulukan itu sudah diganti. iya sudah ditutup Bintang, ya. Ya, Iya, tapi dia merasa jadi jangan besar kepala dengan merasa diri dia menjadi dewa gitu loh. Ini nggak bisa kayak begitu. Sedangkan dia menjelekkan Reda Marbun ini dengan poin-poin orang yang tidak mengetahui, contoh kayak seperti Meo-Meo. Dan hal ini saya percaya, bukan Meo-Meo aja yang dia cerita. Pihak-pihak lain pun yang tidak tahu menahu diumbarkan, dipaparkan. Busuk berarti ini, si pelacur ini. Lu balikin tuh 5 jutanya, lu balikin tuh, weh, perek, Surabaya, anjing. Bangsat lu, lonte aja lu. Mana lu manajer lu, ha? Manajer anjing lu PSK ya kan, hidup aja lu dari santunan. Bangga lu disantun sama laki orang. Mikir lu, babi lu. Undang-undang IT ngomong aja bertinggi lu ya kan. Mana action lu anjing, ha? Kontol lu kan. Jangan gitu dulu bahasa hukum. 5 jutanya balikin, coba suruh dia balikin. Kalau nggak mampu jual diri dia, jual PP-nya dia, itu lubang PP-nya itu jual. Kalau masih ada harganya, balikin tuh 5 juta. sekarang Baru kalau bicara tinggi lo, merasa wah lo masih merasa istilah bantu ini. Coba lo balikin 5 juta. kan nggak dipaksa untuk ngerekam. Ya kan? Kalau nggak tahu, bilang aja nggak tahu gitu loh. Ya kan? Jangan sekarang lu seolah-olah saya manfaatin dengan materi, sedangkan lu yang merugikan gua gitu loh, 5 juta loh. Lu banyak bacot ke sisi antar 300 buat uang makan. Kembalikan yang 5 juta. Lo perek aja nggak usah sok iye lo, nyampah ngerti nggak? Mau level 30, 35, 40 pun ya kan. Lu kalau udah ketemu sama PG, dihadapkan sama PG, ku jadikan kau keset. Tolol. Paham kau? Perek. Kalau perek aja, ya. Sok-sokan manajer ya kan, sok-sok ex-mood kau ya kan.
Muka kau aja, tuh kalau udah tua-tua ya kan, jual aja PP lu, coba lu balikin uangnya Reda 5 juta. Balikin sekarang, coba. Sanggup nggak lu? Kalau nggak sanggup jual diri. Itu pun kalau masih laku hidup lu, Surabaya sana. Manajer tinggal ngekos, mana ada? Rumah dinas, minimal apartemen. Sok-sokan lu. Kencangkan Nggak bisa pencapaian dan cosplay populer, tinggi. teman-teman. Ya, populer Ya. teman-teman, populer teman-teman. Ini sudah ada ini. Populer teman-teman, populer. Ayo, populer. Lanjut. Sok-sokan tengil-tengil. Gue kasih tahu sama lu ya. Rekaman suara lu 24 menit ya Pine ya. Udah ada, itu bakal gue share di dalam Komal ini. Tutup kuping 24 menit kita ngunyah sambil kita simak ya. Gak usah lo apa ya seakan-akan merasa tersakiti ya kan, kehadiran Bintang, kehadiran PG ya kan. Lu pikir kita digaji sama herder? Enggak ada. Sipit nggak ada, Pak Putra nggak ada, Kak Francisca nggak ada. Ini bentuk kita peduli, ngerti kau? Kalau kau cemburu sama Bintang, jangan kau hasut-hasut Andaliman, suhut. Iya, betul. Nggak Benar. bisa kau kayak gitu. Nggak 24 jam. Si Bintang ini sama Kak Reda, PG juga nggak 24 jam. Tapi kau giring kemana-mana. Sampai rekaman itu ku dengar sendiri ya kan. Kak Reda tuh sebenarnya perhatian lo sama PG lo. Ya karena Reda Marbun tahu mana yang modus, mana yang tulus. Mulut gua jahat ya, pelacur, gua kasih tahu sama lu lonte ya. Paham kau Bine, hah? Nggak usah kau hasut-hasut keadaan. Iya, makanya. Ganti Kalau kau merasakan salah aku apa PG, salah aku apa PG, lu masih nanya kesalahan lu, hah? Lu notice gua lewat Mama Sanggul, ya kan? AIUEO di lapangan. Jangan pikir gua nggak tahu ya perek, gua kasih tahu sama lu. Jangan pikir gua nggak tahu, paham lu lonte? Lu tuh simpenan laki orang, ngerti nggak lu? Gak usah bangga hidup lu ya, pelacur. Balikin tuh duit Reda tuh 5 juta tuh, balikin. Sok-sokan pula. Kalau nggak ada uang lu 5 juta, jual diri, jual selangkangan. Ya kalau lu manajer nggak perlu kirim norat, itu baru keren. kirim ke Mama Sanggul gitu aja. Balikin. Kirim tuh ke Mama Sanggul tuh, rekening Mama Sanggul lu tahu kan? Jangan lu curhat-curhat nggak jelas saja lu. Sampai Mama Sanggul jadi tumbal penggiringan. Buat apa? Emang lu pikir Mama Sanggul butuh informasi dari lu, ngemis-ngemis lu, hah? Curhatannya lu yang nggak seberapa itu, hah? Emang lu pikir butuh Mama Sanggul? Enggak, ya? Bangsat. Kau kuanggap jelas ya, model-model kayak Siantarman tuh, kutunjang kepalanya Siantar tuh, makanya aku nggak ngambil poin dia. Kau ini termasuk jelas, karena kau udah pernah ketemu sama Mama Sanggul, kau orang real, aku pun pernah ketemu sama Mama Sanggul ya. Paham kau bangsat, ya? Mikir sedikit Pine. Busuk hati kau jelek-jelekkan Reda Marbun lewat DM ke orang-orang. Kau bilang seakan-akan dirimu ini paling wah, merasa tersakiti, merasa dimanfaatkan. Apa manfaat apa? Coba sekarang, hah? Kau balikan uang itu 5 juta itu, perek bangsat. Kau kembalikan uang itu 5 juta itu. Keren gak kau? Aku mau lihat, hah? Manajer apa kau? Sok-sokan kantor apa? Jual diri aja bangga hidup kau di Surabaya sana, hah?
Nggak guna hidup kau, tau nggak? Bawa-bawa kekristenan ya kan, mengatasnamakan apa ini itu kan, cari muka hidup kau Pine, paham kau? Ini 263 ini ya kan. Dengar nih keluar-keluar gua, lu rekam ini lo. Kalau nggak terima kena undang-undang IT, nggak masalah bagi gua. Balikin itu uang 5 juta, ya. Nggak ada guna lo, ngapain juga lu bertelepon-telepon ya kan, rekam layar nggak bisa ya kan. Dan bukti lu pernyataan lu karena pakai iPhone ini itu, kalau lu nggak mampu lu ngomong, setan. Bukan lu doang ya kan, banyak orang yang kemarin deket sama gua kontra, tapi pada saat gua udah kontra, nggak ada gua komunikasi, nggak ada gua chat, mereka justru takut urusan sama PG. Gua kasih tahu nih ya, 2 jam 3 jam gua pernah telepon sama orang di Belanda sana, tapi sebelum semuanya menjadi keruh, setelah menjadi keruh dia aja takut telepon gua. Gua kasih tahu sama lu Pine, sok-sokan lu sejuta nganggap enteng ya kan, sebegitu uangnya ya kan, nomor gua lu mau cari-cari sejuta lu mau bayar. Lu kenal Mama Sanggul, minta sama Mama Sanggul ya kan, Mama Sanggul bakal ngabarin gua, kasih nggak dek, nggak perlu sok-sokan buat beli softtek lu aja tuh sejuta tuh ya kan. Kalau lu memang orang kaya, lu gua hargain softtek lu tuh sejuta ya kan, nggak usah PP lu gua cicipi, nggak usah. 5 juta tuh bayarin, balikin. Sok-sokan cerita-cerita ya kan, ber-DM ya kan. Kalau Meo nanya kamu kenapa awal muasalnya DM itu terjadi, Meo nanya kenapa storymu, karena kita nggak lihat story lu blokir kita karena lu merasa apa, lu banyak salah, ngerti lu? Kalau orang bener tuh nggak bakal mungkin lu main blokir orang, cukup lu unfollow aja udah. Mana backing lo? Kalau memang perek ya kan, nah, laki orang tuh ya, yang di real tuh, yang ngempanin lu di Surabaya tuh ya kan. Minta tolong sana lo. Panggung kepala lu, tete lu sini gue injek. Bangsat lo. Balikin tuh, 5 juta tuh, balikin tuh. Balikin tuh uangnya. Rekening Mama Sanggul tuh. Lu WA tuh Mama Sanggul. Oke, silakan Kak Reda. Iya. Ya, karena kan saya digoreng-goreng loh, ya. Sisi antarmen, pinjamun buat uang makan. Saya segitu aja saya ikhlasin loh. Ya, ternyata dia banyak menyusup ke orang-orang gitu loh. Kenapa ini terbongkar? Karena si Meo juga udah nggak benar ini, ternyata ini perempuan setan gitu loh. Makanya ini dibongkar gitu loh. Orang tuh berarti masih banyak orang yang dihubungin sama si betina ini gitu loh. Merasa ini dimanfaatin. Sekarang apa yang dimanfaatin? Kalau tim ya, si Mama Sanggul aja kemana-mana. Aduh, ampun, nggak pernah ngeluh. Kak, aku capek nggak mau. Ini kita ada titipan ya, ada iPad ke seseorang apa diantarin di apa segala macam. Mama Sanggul meluangkan waktu loh, hilang waktu, hilang bensin. Coba, nggak pernah mengeluh loh. Nggak pernah dibilang Karida itu memanfaatkan. Tapi karena memang room ini ya, dia pun merasa bahwa room ini sangat berarti untuk kekristenan, sehingga Mama Sanggul tidak merasa dimanfaatkan gitu loh. Lah hanya untuk mendahulukan uang segitu aja, dan itu dikembalikan kok nggak berbulan-bulan, nggak nyampe seminggu. Sok-sokan. Nah sekarang kok gua digoreng-goreng di sana 300.000 uang minjem. Itu kalau nggak keluar dari mulutmu sekarang, kembalikan itu uang yang 5 juta. Kembalikan, ya. Kamu kan sudah tahu nomor rekening Mama Sanggul. Ya, kembalikan. Ya, kembalikan. Ya, kembalikan. Karena kamu sudah menyangkut harga diri di sini kan? Kamu sudah bilang kamu di sini dimanfaatin. Banyak sekali itu ya kan, dimanfaatin ya kan. Habis itu
kamu ditendang. Gak ada ditendang. Tapi setelah kita pantau teman-teman, dia ini selalu berbuat onar. Orang ngomong dipotong dan dia selalu mendominasi. Ya, dia selalu mendominasi. Ya, dan dia selalu gelut. Ya, senang dia senang dia berantem. Ya, sedikit aja nanti si Bintang ngomong, dia, kamu itu Bintang baru lagi live gitu loh. Aku tidak mau orang-orang seperti itu di tim saya. Sorry, saya tidak suka orang-orang seperti itu. Ya, saya yang maunya di tim itu yang saling mengerti gitu loh. Ya, jadi itu perlakuan dia yang membuat dia sehingga kita jaga distan dengan dia. Kalau dibilang kita manfaatin, ya, habis itu kita tendang, ya. Wah, dia ini selalu pakai akun-akun palsu kemana-mana. Dan sekarang ini dia jarang naik-naik, dia hanya bertyping-typing di bawah. Inilah yang dilakukan oleh si Lonte ini. Kembalikan itu duit yang 5 juta. Ya, kembalikan. Karena kamu kan manajer. Ya, jadi gua yang lu manfaatin sebenarnya. Atas keteledoran kah itu? Atau apapun saya tidak mengerti. Lu yang ngajarin saya rekam layar. Ya, tapi kok sekarang kamu memfitnah saya dengan, waduh, jahat. Pokoknya saya, wah, jahat sekali di dunia. Coba, ngeri kali loh. Ya, coba ngeri kali loh. Ya, saya berarti, wah, manusia paling jahat sedunia itu omongannya kan? Itu kan jelas kan tadi teman-teman, ya. Dan saya digoreng-goreng ya, termasuk juga si gembel, si nenek galon ya, si katarak ya. Ya nanti saya dipinjemin, saya diledek-ledek gitu. Sekarang saya memang orang miskin ya, Pine. Kembalikan itu uang yang 5 juta ya. Itu kalau mau dipajang itu durasi voice note itu atau video kah itu silakan aja PG. Ya gimana Kak? Tunggu bentar Kenapa Kak. tadi? Bentar Kak. Ya? Bentar. Aku putarkan dulu yang jadi masalah waktu itu. Silakan. Oke. Bisa ya? Ya, Sebentar silakan. ya. Silakan. Jadi ini ya teman-teman ya yang bikin aku juga nggak ngerti nengok si Pine ini kan. Ya aku hanya bercanda memasukkan lagu-lagu dari si Jazz Pasaribu. Nanti teman-teman carilah Jazz Pasaribu. Bagus kok dia bikin konten. Ya tapi khususnya untuk teman-teman yang suku Batak lah ya teman-temannya. Seperti ini dia. Bentar ya.